saya bersyukur kepada Tuhan buat kepercayaan Tuhan. Karena sebuah kebanggaan kami hamba-hamba Tuhan jika diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani di bidang pelayanan yang luar biasa tentunya. Karena ini adalah kepercayaan dari Raja di atas segala raja yang kami layani, yang kami sanjung, yang kami taati seumur hidup kami. Puji Tuhan. Baik, tanpa berlambat waktu saudara-saudara, mungkin sebagian sudah kenal ya, saya Pendeta Novi Kapo. Saya gembala sidang di GPD El Shaddai Sumompo di kota Manado, saudara. Tepatnya di pinggir kota, ya, di pinggir kota Manado. Tapi sekarang itu sudah jalannya semakin ramai karena kalau dari Malalayang mereka mau ke bandara, ya apalagi jam macet mereka suka ikut boulevard, masuk Karangria, tembus ke dulu Pasar Tuminting, tapi sekarang pasarnya sudah tidak ada lagi. Jadi yang dulu pernah lewat Pasar Tuminting, kumbayangannya macet, sekarang sudah ada karena pasarnya sudah dibongkar, ya. Lalu lewat jalan menuju ke Ring Road 2, ke Bengkol, masuk kanan, keluarnya di Transmart, ke kiri arah bandara. Saudara lurus menuju ke Winangun. Ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, sukacita sekali malam hari ini. Benar-benar saudara-saudara, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, keindahan kita beribadah kepada Tuhan. Jika dilengkapi dengan sebuah penata layanan, pelayanan pujian penyembahan yang lahir dari keterbebanan, maka mengalirkan sukacita, mengalirkan atmosfer yang membuat kita bisa menikmati suasana hadirat Tuhan. Ya, saudara-saudara, sehingga kuasa Tuhan terbukti tidak dapat dibatasi oleh jumlah yang ada, oleh ruangan yang ada. Apapun tidak bisa membatasi, saudara. Tuhan melawat seseorang yang menikmati ya hadirat Tuhan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Dan sesuatu yang sering kali terjadi bagi saya ketika melayani, satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya. Loh kok bisa dia sejalan dengan pujian penyembahan, sejalan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan saudara-saudara. Kita nyanyikan tadi Yesusku luar biasa, ya. Yesusku luar biasa. Di gereja lain sudah ada versi baru. Sini sudah ya, cuma tidak dinyanyikan ya. Yesusku luar biasa, di luar Yesus binasa, bersama Yesus bahagia. Di luar Yesus, Yesusku luar biasa, di luar Yesus binasa, bersama Yesus bahagia. Di luar Yesus binasa. Amin, 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 amin. Itu pasti, itu pasti. Amin, amin, amin. Itu pasti, itu pasti. Nah, gitu saudara-saudara. Ini saya waktu di tim altar saya juga nyanyi itu. Boleh juga lagu ini saudara-saudara. Kan Pantai Kosta terkenal jago sekali kalau cuma mau revisi-revisi lagu saudara-saudara. Atau mau ciptakan lagu ya masih payah. Tapi kalau kurang mau tambah bumbu sana sini. Apalagi tim arrangementnya seperti tadi saudara-saudara. Semua lagu bisa jadi enak saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Jadi kita dibawa dengan pujian itu lalu sambut firman Tuhan. Ya Yesus kau begitu berharga. Yesus kau begitu berarti. Nah sejalan dengan khotbah, saudara mari kita lihat Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita berdiri semua menghormati pembacaan firman Tuhan. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini?
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Ya, sekian banyak orang, ribuan orang ikut Tuhan. Mereka tahu, mereka saudara-saudara menerima penjelasan mereka ikut siapa. Dan mereka bisa jawab dengan pasti mereka sedang ikut Yesus. Tapi rupanya setelah Tuhan coba menggali informasi melalui murid-murid, sehubungan dengan pengenalan pribadi mereka, siapakah yang disebut Yesus yang selama ini mereka ikuti. Saudara-saudara, kita nanti tahu setelah kita baca Alkitab, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita tahu Yesus itu raja di atas segala raja. Kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, kita tahu Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi itu setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, bukan? Amin. Itu setelah kita menerima pernyataan Injil, maka kita tahu. Tetapi orang banyak yang ikut Tuhan selama ini, saudara-saudara, ya, di masa pelayanan Yesus sampai dialog ini terjadi. Tuhan coba gali apakah orang banyak ini mengenal secara pribadi, dapat melihat dari apa yang Tuhan katakan, siapa sesungguhnya dia. Ya, siapakah Yesus, ya, yang dikenal sebagai manusia biasa saja. Mereka tidak mengenal Yesus itu dalam kapasitas sebagai pribadi Allah yang menjadi manusia, atau istilahnya inkarnasi, saudara-saudara. Nah, Tuhan tahu keadaan ini, saudara. Tuhan tahu. Dan ini juga menunjukkan fakta bahwa bisa saja terjadi sekian banyak orang Kristen berkata pengikut Kristus, berkata bahkan mengenal Tuhan, tetapi tidak mengenal dia secara pribadi. Dalam kapasitas kealahannya, saudara-saudara, dalam seluruh keberadaan atau eksistensi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Saudara-saudara. Ya. Karena itu ketika murid-murid memberi respon yang kita sudah baca tadi, ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis, saudara bayangkan ya. Yesus itu adalah reinkarnasi, sebab kalau mereka bilang Yohanes Pembaptis, mereka bilang Elia, mereka bilang Yeremia, mereka bilang salah satu dari para nabi, berarti mereka memandang Yesus sebagai orang yang lahir kembali, fisiknya ini, tetapi pribadinya itu adalah nabi sebelumnya. Saudara-saudara, itu menggambarkan kepada kita dalam prinsip pemahaman teologi, latar belakang teologi, perjanjian baru, saudara-saudara, bahwa pada waktu itu juga ada pengajaran-pengajaran yang kuat tentang reinkarnasi. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Yesus bukanlah seorang nabi yang bangkit kemudian. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang disebut dengan inkarnasi. Di dalam karnal, di dalam daging. Ya. Kita tahu ayatnya Yohanes pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman telah menjadi manusia, ayat yang ke-14. Ya, the sarx egeneto. Ya. Flesh, jadi firman telah menjadi manusia. Word become flesh dalam bahasa Inggris. Firman telah menjadi manusia. Saudara-saudara, inkarnasi. Nah, saudara-saudara, mereka tidak kenal. Lalu Tuhan tanya, kalau sekarang menurut kalian murid-murid, siapa aku ini? Gitu. Siapa aku ini? Saudara-saudara, saya percaya ada cukup waktu ya. Mungkin saling bertatap-tatapan ini para murid, ya kan? Lagi tatap
satu dengan yang lain. Tiba-tiba saudara-saudara, seorang murid yang seringkali saudara dalam bahasa ada hamba Tuhan bilang ini Petrus ini kan saudara-saudara murid dikenal sebagai murid yang paling pemberani, saudara-saudara. Paling pemberani jaga batanya Pak Tuhan, ya. Paling pemberani jaga coba ngambil langkah di depan karena Yesus pernah tegur pada dia. Petrus, iblis ada pakai di belakang ya. Kamu akan menghambat rencana Tuhan. Ini Petrus, saudara. Waktu Yesus ditangkap, sudah lihat dia berani. Dia cabut dia pedang kon dia. Ya, dia potong itu salah seorang imam telinga. Itu Petrus pejiwa, saudara-saudara. Pemberani. Tapi pemberaninya Petrus itu ternyata menyimpan pengenalan yang luar biasa terhadap pribadi Yesus. Jadi Petrus tiba-tiba menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengenal betul siapa Yesus. Bahwa Yesus bukan anak manusia biasa. Ya, Yesus bukan sekedar anak manusia biasa yang dikenal selama ini, anak dari Yusuf, si tukang kayu itu. Dan memang Yesus dikenal oleh bangsa Israel karena saudara-saudara, orang hebat muncul dicari tahu Yesus ini pesejarah dari mana dia. Dia orang Nazaret. Ya, papanya Yusuf, mamanya Maria, dia punya saudara-saudara, ada Yakobus dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tetapi Petrus mampu melihat bahwa yang di hadapannya ini bukanlah semata-mata manusia biasa, tetapi dia adalah Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat. Ya, Sang Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dan memang setelah orang belajar Alkitab, seperti itulah eksistensi dari Yesus. Bisa bilang amin? Ya. Yesus itu dalam istilah teologi, saudara-saudara, hypostatic union. Artinya Yesus itu ketika dia ada di dunia, dia betul-betul manusia. Dia betul-betul manusia. Saudara. Karena dia lahir seperti manusia. Dia tidak seperti cerita-cerita zaman Yunani tiba-tiba turun, saudara-saudara. Ya, hidup tidak. Yesus lahir, dia tumbuh, saudara, dari bayi. Dia lapar, saudara-saudara, dia lelah. Itu Yesus, membuktikan Yesus benar-benar manusia, saudara. Hanya dia manusia yang, saudara-saudara, juga di sisi yang satu, hypostatic union, Yesus itu juga adalah benar-benar Allah. Gitu. Karena Yesus juga benar-benar Allah, walaupun dia manusia, benar-benar manusia, dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Karena itu saudara-saudara, dalam kealahan Yesus, dalam kemanusiaan Yesus, dia membawa misi untuk menebus dosa manusia. Karena itu dialah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Ya, waktu dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang sampai kepada Bapa selain melalui dia. Saudara-saudara, saudara perhatikan, ketika Petrus menyatakan hal itu, maka Tuhan memperlihatkan, Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa di balik pengenalan Petrus kepada Yesus. Malam ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa yang hadir. Pengenalanmu kepada Tuhan yang dalam, itu akan melahirkan hal-hal yang luar biasa yang akan dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita memahami siapakah Kristus itu.
Kita memandang dia dan kita tahu dia dengan jelas siapakah dia. Maka hal itu akan berdampak kepada kasih karunia Allah yang Tuhan akan karuniakan kepadamu. Sekaligus saudara-saudara, itu juga dapat memperlihatkan indikator atau tanda. Jadi apa yang kita alami itu juga akan memperlihatkan tanda bahwa saya sudah benar-benar mengenal pribadi Tuhan. Nah, berkat apa? Kasih karunia apa yang kita akan terima seperti yang dialami oleh Petrus di balik pengenalan kita akan pribadi Tuhan? Yang pertama, saudara perhatikan ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepada Petrus, ini respon Tuhan, ini tanggapan Tuhan, ini penilaian Tuhan, ini berkat Tuhan bagi Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yang pertama saudara, pengenalan kita kepada Tuhan akan membuat Tuhan menyatakan dan mengaruniakan hikmat yang luar biasa kepada kita. Pengenalan kita kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa. Karena ternyata ketika Petrus menyatakan tentang siapakah Yesus, Yesus menyatakan yang kamu terima itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, kita butuh kemampuan hikmat hari-hari ini dalam menata kehidupan kita, dalam mengelola hidup rohani kita. Kita butuh hikmat untuk saudara-saudara kita menghadapi kondisi-kondisi yang begitu sulit, keadaan ekonomi yang begitu sulit. Di sisi yang satu tuntutan, saudara-saudara, kehidupan yang begitu berat. Di sisi yang satu kita berhadapan dengan godaan dunia, dosa daging yang begitu luar biasa. Apalagi dosa sekarang sudah dapat kendaraan mewah. Saya bilang tadi sama teman-teman gembala ya. Dosa sudah dapat kendaraan mewah. Sehingga dosa sekarang menjadi dosa yang eksklusif. Saudara-saudara. Ya, dosa itu menjadi sebuah tontonan yang eksklusif. Kenapa? Karena dosa telah mendapat kendaraan mewah yang namanya internet. Saudara, yang namanya dunia digital, yang intinya adalah internet. Orang boleh, kalau dulu saudara-saudara mau main judi, ya, setengah mati. Gampang dapat tahu di rumah ini, masyarakat zaman sekarang, siapa mau tahu dari dalam kamar. Betul atau betul? Judi online. Berapa bulan yang lalu, saya, Pak Gembala memang ini memberi gambaran memang orang ternyata ada anggap tenang-tenang, ada juga jaga jebol ini rohani jemaat saudara-saudara ya. Ini pengalaman saya. Tiba-tiba ada seorang ibu telepon, Om, urus akang kita dempai tua. Bukan berapa, itu 2 tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saudara. Ya, justru di masa pandemi. Saya pergi, saya tanya ada masalah apa. Belum bercerita ini dia istri semua nangis. Dia langsung bilang, doi 20 juta habis. Hah? Om Gembala lihat aja orang anak masuk sekolah di mana. Waktu itu anak mau masuk sekolah. Tahun 2021 ya mau masuk sekolah. Seorang so planning dia mau sekolah di sini. Tapi tiba mau masuk sekolah, aku tanya doi so habis. Akhirnya Om Gembala lihat anak masuk di sekolah mana, di SD negeri itu. Tentunya tidak apa-apa. Bukan persoalan itu Om Gembala, bukan persoalannya tidak apa-apa. Memang juga ya tidak apa-apa. Tapi doi habis
Kong tanya habis apa? Paitua, main judi online. Halo saudara-saudara, bayangkan. Loh, kita goncang sekali saudara-saudara dengar itu. Eksklusif, saudara. Nyana dapat tahu. Balia biasa, nyana pernah jaba kumpul. Kalau dulu saudara-saudara dapat tahu sekali, tok. Saudara-saudara ya. Saya cerita juga sama teman-teman gembala, tiba-tiba ada teman karib hancur saudara-saudara. Pelayanannya hancur. Kenapa? Karena terjadi persinahan digital. Dia tidak keluar, dia cuma di rumah. Orang bingung kok di rumah bisa tiba-tiba saudara-saudara merosot hancur rohaninya. Lah, cuma dari dalam kamar kong bermain saudara-saudara dengan dunia digital, terjadi perselingkuhan digital. Ya, terjadi pemuasan seks secara digital. Dan lawannya saudara dia screenshot kong dimulai diancam. Nyana mau terus-terus, akhirnya ketahuan saudara-saudara. Waduh, betapa luar biasanya. Ya. Tadi Pak Gembala bilang, ya yang paling umum itu gara-gara di digital ini ya di sini stonya anak cuma potongan di sana saudara-saudara. Halo, apa kabar? Iyo. Sudah, sobat saya sudah sedikit lagi. Padahal elemandi baru belum saudara-saudara. Tok, iyo. Oh sudah sedih jalan, padahal masih di rumah. Coba kalau ada nih HP ini dia, Anda akan menjadi begitu saudara-saudara. Tapi ini memang mulai lama, ini kok sudah dosa klasik Pak Gembala. Karena mulai dari telepon genggam saudara dulu memang saja itu. Tapi yang eksklusif sekarang saudara-saudara. Ini anak-anak muda kalau dalam kamar kunci pintu. Apa yang Nora bikin di kamar, papa yang tahu, mama yang tahu. Tahu juga ada bikin apa, ada belajar yang tahu napai, itu matai. Hati-hati. Dosa, saudara-saudara, aduh. Alkitab berkata, ujung-ujungnya adalah maut. Bisa bilang amin saudara-saudara. Kita hati-hati loh dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Celah dosa. Dan memang saudara-saudara, keadaan ini begitu luar biasa. Tapi saya percaya pengenalan kita kepada pribadi Tuhan akan membuat kita diberi kemampuan, hikmat oleh Tuhan untuk menata hidup kita dengan baik. Kita tahu apa yang terbaik yang kita akan bikin. Kita tahu ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh. Harus begini, tidak boleh begitu. Ya, istri akan diberi kemampuan, hikmat untuk bisa mengawasi keluarga. Papa, kepala rumah tangga diberi hikmat oleh Tuhan. Karena pengenalannya kepada pribadi Tuhan begitu dalam. Tuhan lengkapi dia dengan hikmat. Sehingga dia bisa menata keluarganya dengan manis. Dengan indah. Amin. Karena hikmat Tuhan, urapan Tuhan ada. Dia kenal Tuhan. Dia kenal. Dan saudara tahu pengenalan kepada pribadi Tuhan tidak cuma sekedar seperti saya. Saudara, Anda kenal saya sekarang. Tapi berapa jauh Anda kenal saya? Berbeda dengan pengenalan Anda kepada Bapak Gembala. Amin. Ya, saya kenal Pak Gembala. Sudah lama tetapi nanti berapa hari saya kenal. Tapi berbeda dengan saya mengenal Pendeta Riki Ondang. Tidak mudah mengenal seseorang. Saudara-saudara tiba-tiba begitu saja orang langsung kenal. Lalu kontra bilang, oh kita sahabatan dengan dia. Sahabatan apa? Saudara ya. Saya bisa katakan sekarang sahabat dengan Pak Pendeta James. Tapi kami harus jaga persahabatan ini. Saudara. Dengan Tuhan itu ada proses. Mengenal dia harus banyak komunikasi dengan dia. Mengenal dia berarti harus banyak mendengar firman. Karena ketika kita dengar firman, kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Bisa bilang amin? Yang pertama Tuhan karuniakan kemampuan ini. Puji Tuhan. Pak Gembala, berapa menit indah bahwa boleh Kang, masih boleh? Ada haleluya? Kalau rupa so bilang senang boleh, kosong-kosong apa aja tuh. Kita semua berhenti. Saudara tadi istri saya telepon Pak Gembala. Dia telepon antara marah kepada saya dan ketawa dengan lucunya yang terjadi di gereja saya tadi. Nah biasanya saya kalau ada tamu begitu kan, ada tamu yang memang sudah dijadwalkan lama karena tim penginjilan kami akan berkunjung ke gerejanya
hari Kamis dan hari Jumat KKR saudara, di lapangan. Nah saya biasanya gembala yang akan kami kunjungi, kami undang datang karena dia berkhotbah supaya jemaat juga kenal dan menyampaikan DP kerinduan. Ya. Lalu kami biasanya juga memberi bantuan supaya dia boleh juga bisa, paling tidak tim kami tidaklah menjadi beban berat bagi mereka. Nah dia datang tadi saudara-saudara. Dan memang sudah disampaikan khotbah, cuma saya tidak sampaikan ya, biasanya saya sampaikan, bro kalau khotbah ya biasa saatnya berapa menit ya biasa mau khotbah gitu. Jadi saya tanya dulu, tapi tadi saya lupa saudara, saya pikir biasa saja. Saudara-saudara istri saya telepon tadi, dia bilang aduh Pak, kira-kira bagaimana kita perasaan ini enggak enak sekali. Kenapa? Aduh kita kurang ada tulis catatan. Baru itu bro itu berhenti berkhotbah. So 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit saudara-saudara. Mau kita peses, mau kasih biar ini jemaat kan saudara-saudara kan. Nyanak sama tuh saudara-saudara. Dan dia ingat kita juga pernah bikin begitu. Jadi asik kok Papa Li pernah bikin begitu. Jadi dia tulis catatan. Pak Gembala nanti sambung lain waktu jatuh khotbah. So panjang. Dokter ibadah jam 9, dia khotbah lagi seperempat jam 10 saudara-saudara. Ya, lagi seperempat jam 10. So 2 jam berarti saudara-saudara. So 2 jam dia khotbah kong kita pis. Lagi seperempat jam 12 belum kelar khotbah. No itu masih ada pengumuman, masih ada persembahan kedua. Saudara-saudara, bayangkan saya sudah di jalan tadi, saudara ke sini hampir 12:30, dorang baru mau makan. Kita selesai makan saudara-saudara. Padahal Pak Buru Michael ibadah 9:30 semulai. No kita jaga khotbah cuma 30-35 menit. Kecuali ini malam sedikit panjang saudara-saudara. Nah apa-apa ya saudara-saudara. Ya semalam kok mau pulang bikin apa? Tok saudara. Waduh. Saudara, tapi saya juga memang punya pengalaman itu saudara-saudara. Saya cerita sama teman-teman gembala. Saya pernah hadir KKR saudara-saudara. Hadir KKR. Itu ibadahnya mulai jam 8. Agak terlambat. Pujian mulai khotbah jam 9 saudara-saudara. Mulai khotbah jam 9. Anda tahu selesai khotbah jam 2 subuh. Saya hadir. Saudara. Itu bikin di Bangsal. Ada halaman kosong lalu bikin Bangsal. Waktu ibadah itu mulai saya perkirakan orang yang hadir sekitar 250 orang. Waktu puji-puji cukup banyak saudara. Tetapi kamari-kamari saudara-saudara. Jam 9, jam 10 masih banyak orang. Jam 11 kita lihat mulai tak kurang. Saudara, jam 12 Pak Gembala nyada sampai setengah. Jam 2 saya hitung paling tinggi 30 orang di Bangsal. Termasuk saya. Saudara-saudara, gembala. No, kita majelis wilayah, saudara. Itu kok tuh majelis wilayah pesiksa. Kalau gembala biasa, ada pertama gembala pulang, saudara. Dan saya tunggu dengan yakinnya dengan beberapa gembala dan jemaat. Kecil sedikit, saudara. Saya ingat sekali di pikir saya 12:30 kira-kira saya mau bawa air kecil saudara. Kita keluar di pastori. Baku dekat tuh pastori saudara. Sampai di pastori itu panitia tuh ibu rohani. Kita darah Tuhan. Sota sono. 12:30 saudara. Kita bilang ini rame dia bercerita. Pak Gembala suka undang Pak dia. Kita. Bagus. Saudara mungkin penasaran kan, kenapa boleh panjang begitu? Pertama memang dia fasih, kedua hobi menyanyi. Dia hobi menyanyi saudara-saudara. Dia kalau mau khotbah, dia begini. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya. Tuh dia tak. Sudah tahu Allah kita Allah El Shaddai. El Shaddai. Saudara, kan band begini. Waktu lagu pertama, kedua, ketiga masih lengkap. Kesana-kesana saudara kurang keyboard tunggal. Band drum sudah, basso hilang, melodi so hilang, tinggal keyboard. Jam-jam 12 kamari, pemain keyboard soalnya tidak ada saudara-saudara. Ini saya ikuti itu saudara-saudara. Kalau panitia mau undang kita kasih perkenalan saudara-saudara. Yang lucu saya sampai di rumah 2:30. Kan kelar itu saudara ada makan-makan karena memang so lapar saudara.
Salah satu ibadah teraneh. Pokoknya dia kelar khotbah langsung doa tutup. Dia sendiri doa tutup. Soalnya DP doa berkat. Orang DP gembala saudara-saudara sudah tahu bikin bagaimana. Jadi saya makan cepat-cepat pulang. Lama saudara baru kita istri buka pintu. 2:30. Tok, 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 tok. Ma. Dia buka pintu. Saudara-saudara. Dia buka Dia bilang, kapan nak 1 kali tidur jadi tanpa KKR. Oh Tuhan. Kapan kok nak 1 kali tidur Jo? Sobat jarang di mana? Dia curiga saudara-saudara. Dia curiga Pak Gembala. Kira kita semua pontar. Saudara kok kita bilang sabar sayang, sabar. Kok kita cerita saudara. Hampir jam 3 kok dia tatawa. Dia bilang jam berani undang tuh Gembala itu Haleluya. Oh Tuhan. Mari kita kembali ke firman Tuhan saudara-saudara. Ya. Jadi Tuhan karuniakan hikmat. Amin. Yang kedua apa yang Tuhan kasih ketika kita mengenal dia saudara-saudara. Yang kedua. Ayat yang ke-18 berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu. Ini pernyataan Yesus kepada Petrus. Setelah dia menyatakan pengenalannya kepada Yesus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengenalan kita kepada Tuhan, pengenalan pribadi kita kepada Yesus akan membuat kita akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita, yaitu Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, sekokoh batu karang. Ayat ini adalah ayat yang pro kontra. Di dunia teologi disebut dengan problematik teologia. Karena diklaim oleh saudara-saudara kita Katolik berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Petrus itu adalah batu karang. Ya, Petrus itu batu karang. Karena itu mereka gunakan ayat ini saudara di saudara tahu ya, di abad tahun 1500, awal tahun 1500, akhir tahun 1400 di abad pertengahan. Mereka mendirikan sebuah gereja yang sangat besar, gereja Santo Petrus saudara-saudara. Dan mereka menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa memang kita harus bangun gereja yang besar di kota Roma saudara-saudara ya. Ada sejarahnya. Yang membuat Martin Luther buat gerakan gerakan reformasi saudara-saudara. Ya, karena melawan ini. Saudara-saudara. Padahal yang dimaksud dengan batu karang itu, Yesus adalah batu karang. Saudara. Yesus adalah batu karang. Jadi yang dimaksud dengan batu karang di sini pernyataan Petrus. Pengakuan Petrus. Di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Dia akan membangun gerejanya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas pernyataan Petrus, di atas pengenalan pribadi Petrus, yaitu Yesus adalah Mesias. Yesus adalah batu karang yang kuat. Di atas batu karang yang kuat ini Tuhan membangun jemaatnya. Jadi batu karang itu bukan Petrus. Tidak mungkin gereja didirikan di atas kemanusiaan Petrus. Amin saudara-saudara. Petrus juga manusia biasa. Jadi yang dimaksud dengan batu karang itu Petra, saudara-saudara. Jadi bahasa aslinya di sini saudara ketika bilang batu karang itu Petra. Sementara Petrus saudara-saudara Petros lain saudara-saudara. Jadi menggunakan kata Petra. Petra ini adalah pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias, saudara-saudara. Dan di sini mengandung sebuah rahasia. Bahwa ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita pribadinya. Yaitu batu karang yang kuat. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Sekokoh batu karang yang tidak mungkin akan hancur. Katakan amin saudara-saudara. Dan memang realitanya begitu. Orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dia adalah pribadi yang kuat saudara-saudara. Dia pribadi yang tak mudah menyerah. Dia pribadi yang tak mudah goyah. Saudara-saudara. Kiri kanan rebah. Kiri rebah, kanan rebah, 1000, 10.000, nah dia tidak goyah saudara-saudara.
Saya lihat anak-anak Tuhan yang ekonominya disandarkan kepada batu karang yang kuat. Usahanya disandarkan kepada pribadi yang kuat. Maka sekalipun goncang kiri kanan, dia tidak akan goyah. Pengenalan kita kepada pribadi Yesus, pengenalan pribadi kita, pengakuan kita, Yesus adalah Mesias, Raja di atas segala raja, pribadi sumber segala sumber. Itu akan mendatangkan berkat. Kita menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh sekokoh batu karang, yang tidak mungkin dapat dihancurkan oleh apapun juga. Katakan amin, saudara-saudara. Amin. Saudara bisa evaluasi. Itu saya tadi bahwa pernyataan Yesus ini itu juga secara biblikal, saudara-saudara, itu memberi tanda, itu memberi indikator. Ya, seperti inilah pribadi-pribadi yang kenal Tuhan. Bahwa pribadi yang kenal Tuhan, dia kaya dengan hikmat surgawi. Pribadi yang mengenal Tuhan, dia pribadi yang kuat, saudara-saudara. Dan yang ketiga apa, saudara-saudara? Yang ketiga, Yesus ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Katakan amin, saudara-saudara. Ini yang luar biasa. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, yang bagian kedua tadi, kita menjadi pribadi yang kuat, saudara-saudara. Pribadi yang kokoh, yang Yesus katakan di akhir ayat yang ke-18. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Bayangkan saudara-saudara, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kekuatan roh tentunya. Jadi berkat yang kedua Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Itu bukan semata-mata kekuatan-kekuatan psikis. Kekuatan-kekuatan manusia semata-mata. Kemampuan hikmat untuk kita bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup. Tetapi kekuatan di sini juga berbicara kekuatan rohani. Kekuatan rohani di mana kekuatan rohani itu akan membuat kita tidak dapat dikuasai oleh alam maut. Amin, saudara-saudara. Tidak dapat dikuasai oleh alam maut. Dan alam maut tidak dapat menguasai kita. Berapa banyak kali mungkin kita nyaris. Tetapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, alam maut tidak dapat menguasai kita. Tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin maut dapat menguasai anak-anak Tuhan. Amin, saudara-saudara, banyak sekali kesaksian. Banyak sekali. Anak saya, saudara-saudara, tahun 2019 ya, tanggal 5 Oktober, dia mengalami kecelakaan. Dia tidak bisa bawa sepeda motor, tidak tahu bahasa sepeda motor, penakut dibonceng, tapi hari itu dia mau dibonceng. Di Maumbi, saudara-saudara. Di depan mis ada mobil yang akan masuk, lalu dia temannya yang bawa motor tabrak, pak. Kepalanya terbentur, walaupun pakai helm, helmnya hancur. Saudara-saudara, saya hanya berdoa Tuhan, hanya oleh seizin Tuhan. Tapi saya percaya, saya yakin Tuhan mengenal hati saya, Tuhan mengenal hati istri saya. Saya yakin alam maut tidak dapat menguasai anak saya. Saya lingkari dia dengan firman. Dokter punya penjelasan, Pak Gembala. Memang cuma berdoa. Tidak sadar diri, saudara-saudara. Ya. Orang kalau celaka, saudara, semua muntah, darah, mulut, hidung, telinga, saudara-saudara. Lalu apa? Otak, ya, terbentur, saudara-saudara. Bayangkan benturannya, saudara-saudara, sini kiri, sampai kakinya patah. Helm berkeping-keping. Saudara, saya, saudara bayangkan, pernah enggak orang pakai, saudara, helm lagi jalan, pak, cuma pakai tangan begini, saudara. Ya, kalau belum pernah sebentar coba tes. Ya apa-apa coba tes. Kalau saudara lihat, memang kote. Kamain cuma pukulin tangan tuh kepala lupa. Apalagi dia kan hujan, saudara. Dia tak lucu, kira-kira hampir 10 meter di aspal.
Kok dia kena DP kepala di penunjuk batas kilometer, saudara-saudara. Gini. Pak! Akhiran dia pendarahan, saudara-saudara. Nah, pendarahan ini bukan pendarahan seperti orang stroke, ya kan? Kalau orang stroke kan dia pendarahan kan satu-satu tanpa. Jadi bisa dioperasi, bisa disedot. Ini pendarahan celaka, saudara. Rupanya dia tak ambor begitu, saudara-saudara. Pecap, cak, berkeping-keping. Dang. Jadi itu darah ini waktu difoto di dokter ini, saudara kasih tunjuk. Memang tak bohong, tak. Jadi waktu lihat foto itu, saudara-saudara, dokter-dokter yang di situ semua berkaitan. Hampir sama DP irama, saudara-saudara, mimik dan gestur begini. Gitu, saudara. Semua hampir sama begini. Lalu lihat saya hanya menangis, tapi saya yakin hidup anak saya ada dalam tangan Tuhan. Saudara, 29 hari dia keluar dari rumah sakit. Dia keluar rumah sakit. 96 botol infus. Saudara, kantong makanan itu, karena 29 hari saudara memang cuma makan lewat itu. Ya, dia keluar rumah sakit. Saudara, 1 minggu keluar rumah sakit, operasi kakinya. Karena selama itu minggu kedua dia bergerak, saudara. Tapi bergerak dalam keadaan bergeraknya tidak sadar, saudara ya. Bergeraknya tidak sadar, gitu. Sampai hari ini dia tidak ingat semua itu, saudara. Sampai hari ini yang terjadi di rumah sakit. Sejak dia celaka, uniknya saudara-saudara, anak saya itu peristiwa hidup yang terjadi sebelum celaka dia ingat. Dia ingat semua, saudara-saudara. Ya, tanya-tanya pada dia ingat semua tuh di kampus, waktu dia wisuda S1, sarjana hukum, serat. Dia tahu semua. Tetapi yang dia lupa cuma waktu dia celaka, sampai dia 2 bulan atau 3 bulan kemudian sesudah beres semua, saudara-saudara. Jadi ada 2-3 bulan dia blank, saudara. Yaitu pada saat dia celaka. Dan saudara, waktu dia sembuh, saudara-saudara, satu waktu saya ajak dia pergi ke ruang Irinaah, tempat dia dirawat, saudara. Penuh itu suster-suster. Orang betul-betul kaget si karisma ini seperti sekarang ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, Allah maut. Nah saudara, setelah itu kata Tuhan kepada Petrus, kepada kita yang mengenal Tuhan, dikatakan, aku akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, itu memberi akses kepada kita. Katakan amin. Memberi akses, membuka jalan. Tuhan gambarkan sorga itu seperti ada pintu. Dan kepada orang yang mengenal Tuhan, dia telah berikan kunci. Dan kunci itu bukan sekedar kunci akses kita masuk sorga, tetapi kata Tuhan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saya selidiki bahasa asli, saudara-saudara, sebenarnya lebih tepat, apa yang kamu buka di bumi akan terbuka di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya saudara-saudara, Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Bahwa kita punya kemampuan rohani untuk menarik perkara-perkara sorga terjadi atas hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan, kalau dia berkata dengan iman, itu pasti terjadi. Kalau dia berkata tidak. Orang yang mengenal Tuhan, iblis pun akan lari ketika dia berdoa. Amin. Saudara, perhatikan. Ada hal yang luar biasa di balik pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Sebenarnya sederhana khotbah saya malam ini. Lakukanlah, usahakanlah semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Kejar dia, saudara-saudara. Hidup dekat dengan dia. KKR di tempat ini mungkin sebagian hadir, bergaul karib dengan dia. Saudara-saudara, ya, maka ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Saya tidak tahu keadaanmu seperti apa malam hari ini. Tapi ketika engkau buat komitmen untuk mengenal dia secara pribadi, lebih dalam lagi, maka Tuhan akan mengaruniakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau dikaruniakan hikmat untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Engkau akan diberi kemampuan oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk tetap kuat di tengah-tengah pergumulan.
Ya, engkau tetap kuat, bahkan alam maut tidak dapat menguasaimu. Dan engkau akan diberikan kunci kerajaan sorga. Akses untuk membuka. Saudara-saudara, ada tuh hamba Tuhan dan saya kira dia pakai ayat ini kan. Rupanya kata di sorga itu ada kekayaan Tuhan. Ya, dan diberi kesempatan siapa yang mau. Saudara-saudara, malam ini orang dengar kunci itu ada. Dan dia berikan kepada kita pada saat kapan? Pada saat kita mengenal dia secara pribadi. Saya tidak tahu apakah Anda sudah menggenggam kunci itu. Ya, itu urusan saudara dengan Tuhan. Amin. Itu perjuangan saudara dengan Tuhan. Tapi saya percaya saudara-saudara. Kalau Tuhan bilang dia kasih kunci, dia kasih kunci. Haleluya. Dia kasih kunci, saudara pegang, saudara-saudara, yakin. Ini kata-kata iman, ini tindakan iman, saudara-saudara. Kita hidup oleh iman, katakan amin. Ya, kita bergerak dengan iman. Iman itu apa saudara-saudara? Ya, iman itu adalah yakin terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terjadi tapi kita sudah pegang jawabannya. Saudara, melihat apa yang tidak terlihat, memegang apa yang tidak ada di tangan kita. Berkat ada di depan tapi kita pegang dengan iman. Saudara. Dan itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan. Itu kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau malam ini firman Allah mengimpartasi iman kepada kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Mari.